Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Evan Maulana Aldraza dengan NIM 2510-95242. Baiklah, pada video kali ini saya akan mempresentasikan tugas besar elektronika tentang kontrol kolam ikan lele. Di sini saya menggunakan 8 sensor. Yang pertama yaitu ada sensor yang pertama ada rain sensor, yang kedua ada water sensor, yang ketiga ada touch sensor, yang keempat ada eh, sensor kelembapan, dan yang terakhir ada sensor cahaya. Untuk rangkaian yang pertama saya akan menjelaskan yaitu water sensor. Water sensor di sini berfungsi untuk pengisian air kolam ikan secara otomatis. Sensor ini diletakkan di dinding kolam air, yang mana jika eh, pada potensiometer kurang dari 50%, kolam air akan diisi secara otomatis. Untuk mekanisme rangkaiannya, ketika pada potensiometer kita atur ke di atas 50%, output yang dihasilkan dari supply 5 volt oleh sensor akan mengalirkan arus ke induktor dan kapasitor, lalu menuju ke kaki non-inverting detektor. Induktor dan kapasitor di sini berfungsi untuk menstabilkan sinyal yang masuk ke kaki non-inverting ini, sehingga tegangan yang masuk pada kaki non-inverting akan lebih stabil dan tidak mudah ke-trigger. Di sini tegangan input pada kaki non-inverting adalah 3,32. Prinsip dari non-inverting detektor yaitu membandingkan tegangan input dengan tegangan referensinya. Jika tegangan input lebih besar dari referensi, maka hasil dari outputnya adalah plus V saturasi. Sedangkan jika tegangan input kurang dari referensi, maka hasil dari tegangan outputnya adalah min V saturasi. Di sini tegangan input besar dari tegangan V referensi yaitu 3,32, lebih besar dari 2,5, sehingga tegangan output dari op-ampnya adalah 13 volt. Tegangan output dari op-amp akan mengalirkan arus ke resistor 10 kilo ohm dan masuk ke kaki basis emitter. Kaki basis transistor. Pada transistor terukur VBE sebesar 0,75, yang mana ini adalah syarat telah memenuhi syarat untuk transistor aktif. Setelah transistor aktif, maka arus akan mengalir dari supply 12 volt menuju ke relay, lalu ke kolektor dan emitter, serta akan menuju ke ground. Karena relay dialiri oleh arus, maka terjadi eh, maka timbul tegangan pada relay yang akan memindahkan switch dari kanan ke kiri, sehingga membentuk loop dengan output yang dihasilkan yaitu LED green, di mana LED green ini adalah merupakan indikator saat air telah penuh. Lanjut, untuk sensor yang kedua adalah rain sensor. Sensor ini berfungsi untuk mendeteksi turunnya hujan. Pada sensor ini, jika tes spin berlogika 1, maka hujan terdeteksi dan atap menutup kolam ikan. Sensor ini diletakkan di atas atap. Untuk mekanisme kerjanya yaitu, yang pertama kita ubah dulu tes spinnya berlogik 1 agar tegangan yang disuplai adalah agar tegangan yang disuplai masuk seluruhnya. Lalu output dari sensor ini akan meneruskan arus ke kaki non-inverting detektor.
Maaf, maksudnya kaki non-inverting amplifier. Untuk non-inverting amplifier, rumus dari V outputnya adalah RF dibagi Rin ditambah satu dikali dengan V inputnya. Di sini RF eh, yang digunakan adalah 10 kilo ohm dibagi dengan R inputnya 5 kilo ohm ditambah satu, artinya 10 dibagi 5 sama dengan 3 ditambah satu, 10 dibagi 5 sama dengan 2 ditambah satu sama dengan 3, lalu dikalikan dengan V inputnya sebesar 5 volt. 5 dikali 3 adalah 15. Nah, di sini terukur bahwasannya V output dari op amp adalah 5 volt. Tegangan output ini akan mengalirkan arus ke resistor 15 kilo ohm, lalu menuju ke kaki basis transistor. Pada transistor terukur VBE 0,84. Ini merupakan tegangan yang memenuhi syarat dari transistor yang on. Karena transistor on, supply 12 volt mengalirkan arus ke relay, lalu menuju kolektor, dan menuju emitter, serta lanjut ke ground. Seperti yang telah disampaikan bahwasannya jika relay dialiri arus, maka timbul tegangan pada relay ini dan akan mengubah switch dari kanan ke kiri. Sehingga membentuk loop yang mana loop ini adalah output dari sensor range sensor tadi. Output range sensor ini adalah motor. Motor ini akan menggerakkan atap untuk menutup jika terjadinya hujan. Selanjutnya yaitu torque sensor. Torque sensor berfungsi untuk memberikan pakan ikan secara otomatis. Jika logik bernilai satu, maka terdeteksi sentuhan manusia dan motor akan bergerak untuk mengeluarkan pakan dari tabung. Sensor ini diletakkan di tabung pakan. Untuk mekanisme kerjanya, sensor diberikan supply sebesar 5 volt, lalu output dari sensor ini akan mengalirkan arus ke op amp voltage follower. Prinsip dari voltage follower yaitu tegangan input yang diberikan besarnya sama dengan tegangan output. Di sini terlihat dan terukur bahwa tegangan outputnya adalah 5 volt, sama dengan tegangan inputnya. Tegangan output akan mengalirkan arus ke resistor 10 kilo ohm dan eh, mengalirkan arus juga ke kaki basis transistor. Pada transistor, tegangan VBE terukur 0,8, di mana ini adalah memenuhi syarat dari transistor aktif, yaitu 0, di atas 0,7. Karena transistor aktif, supply dari 10 volt akan mengalirkan arus ke kaki ke resistor 20 ohm menuju ke relay, menuju ke kaki kolektor, lalu ke emitter, dan yang terakhir menuju ke ground. Karena relay dialiri oleh arus, maka timbul tegangan, dan tegangan itu akan membuat switch berpindah dari kanan ke kiri. Switch ini akan membentuk suatu loop, yang mana loop itu merupakan output dari torque sensor ini. Outputnya adalah motor yang menggerakkan pakan untuk keluar secara otomatis. Untuk sensor yang selanjutnya yaitu sensor kelembapan. Sensor ini digunakan untuk mendeteksi terjadinya kelembapan pada kolam. Jika tingkatan RH real humidity-nya lebih besar dari 55%, maka sistem akan menggerakkan pompa sirkulasi air. Sensor ini akan diletakkan di dinding kolam. Untuk mekanisme kerjanya yaitu sensor diberikan supply sebesar 5 volt, lalu outputnya akan mengalirkan arus menuju ke kaki non-inverting detektor.
Prinsip kerja dari non-inverting detektor yaitu membandingkan tegangan inputnya dengan V referensi. Di sini terlihat bahwa V inputnya lebih besar dari V referensi. Maka output yang dihasilkan yaitu plus V saturasi. Di sini terukur tegangan output yang dihasilkan dari op-amp sebesar 10,9 volt. Lalu tegangan ini akan mengalirkan arus menuju ke resistor 10 kilo ohm dan menuju ke kaki basis transistor. Karena arus ada arus yang terjadi pada transistor, maka timbul tegangan pada VBE. Di sini terukur tegangan VBE yaitu 0,81, yang mana ini adalah syarat untuk transistor menjadi aktif. Yaitu syarat transistor aktif adalah tegangan VBE besar dari 0,7. Karena transistor aktif, supply 10 volt akan mengalirkan arus menuju relay, kaki kolektor, emitter, lalu menuju ke ground. Karena relay dialiri oleh arus, maka timbul tegangan yang akan membuat switch relay berubah dari kiri ke kanan. Karena switch relay berubah dari kiri ke kanan, ia akan membentuk suatu loop, yang mana loop itu berisikan output dari sensor tersebut, yaitu sensor kelembapan. Outputnya yaitu berupa motor dan juga indikator LED yellow. Motor ini akan memompa untuk menjaga sirkulasi air, supaya kelembapan pada kolam akan tetap terjaga. Yang terakhir ada sensor cahaya. Sensor ini berfungsi untuk mendeteksi cahaya matahari yang masuk ke dalam kolam ikan. Sensor ini bila eh, mempunyai tegangan input yang kurang dari 4,555 volt akan eh, akan mematikan lampu. Jika tegangannya besar dari 4,55 volt, maka lampu secara otomatis akan hidup. Sensor ini akan terletak di bagian atap kolam ikan, terutama dekat lampu. Mekanisme untuk sensor ini yaitu supply 5 volt akan mengalirkan arus menuju ke sensor cahaya, lalu sensor cahaya akan mengalirkan arus menuju ke kaki non-inverting detektor, dan prinsip dari op-amp detektor non-inverting yaitu membandingkan tegangan inputnya dengan tegangan referensi. Jika tegangan input lebih besar dari tegangan referensi, maka output yang dihasilkan dari op-amp adalah plus V saturasi. Begitupun sebaliknya, jika tegangan input lebih kecil dari referensi, maka op-ampnya akan menghasilkan output minus V saturasi. Di sini tegangan input yang dihasilkan ketika cahaya eh, pada matahari sangat sedikit, yaitu terukur 4,95. Ini lebih besar dari tegangan V saturasi, V referensi, maaf, dan akan menghasilkan output plus V saturasi. Terukur di sini tegangan outputnya adalah plus 13,5. Tegangan ini akan mengalirkan arus menuju ke resistor 10 kilo ohm dan masuk ke kaki basis transistor. Karena ada arus yang eh, mengalir pada kaki basis transistor, maka timbul tegangan VBE yang di sini terukur sebesar 0,83 volt. Ini nih, tegangan ini akan telah memenuhi syarat untuk transistor aktif, yaitu lebih besar dari 0,7 volt.
Karena tegangan aktif, maka supply 10 volt akan mengalirkan arus menuju ke relay dan relay menuju ke kaki kolektor, lanjut ke emitter, lalu ke ground. Di sini relay karena dialiri oleh arus, maka muncul tegangan yang akan mengakibatkan berpindahnya switch dari kiri ke kanan dan lalu membentuk loop dari output sensor cahaya tersebut, yaitu lampu. Di sini lampu akan hidup di saat sensor cahaya itu eh, tegangannya lebih besar dari tegangan referensi. Jika cahaya semakin terang, maka tegangan inputnya akan semakin kecil, dan jika akan semakin kecil dari tegangan referensi, maka lampu akan secara otomatis mati. Relay akan berpindah lagi switchnya dari kanan ke kiri, dan loop akan terputus di sini. Lampu tidak akan menyala. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf ada kesalahan kata. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.